Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan ada sebuah kisah. Ada seorang ulama besar dari Baghdad. Awalnya beliau adalah seorang yang bermaksiat. Beliau bermabuk-mabukan. Beliau membunuh. Dan beliau pun mencaci maki orang lain. Terus menerus beliau tidak pernah berhenti bermaksiat kepada Allah. Lalu beliau bertemu dengan wanita. Wanita yang cantik jelita, luar biasa, menggoda, aduhai tergoda-goda. Dan akhirnya wanita itu terpincut. Dan dia pun suka kepada laki yang menjadi ulama tersebut. Menikahlah satu laki-laki dan satu perempuan itu. Lalu mereka berdua dikaruniai satu anak. Sebelum mempunyai anak, beliau masih bermaksiat kepada Allah. Lalu beliau mempunyai anak dan beliau mulai berhenti untuk bermaksiat kepada Allah. Beliau mulai melakukan sholat 5 waktu, mulai melakukan sunnah-sunnah Rasul, mulai melakukan wirid-wirid dan amaliyah-amaliyah yang sangat baik, amaliyah-amaliyah hasan, khair. Lalu meninggallah istrinya tersebut. Beliau berduka cita dengan ditinggalkannya oleh seorang istri yang cantik jelita. Dan beliau terpukul hatinya. Beliau merasa terpuruk dengan ditinggalkan oleh seorang istri yang cantik, yang dia sayangi, yang dia banggakan. Lalu beliau melakukan lagi maksiat kepada Allah karena frustasi. Bermaksiat lagi kepada Allah, bermabuk-mabukan dimulai lagi, mencaci orang lain dimulai lagi. Tidak lama kemudian anaknya pun meninggal. Beliau merasa terpukul, merasa tersakiti. Istrinya yang cantik jelita telah meninggalkannya. Anaknya yang lucu, cantik telah meninggalkan bapaknya. Dan beliau pun terpuruk. Dan beliau pun bermaksiat lagi semakin parah yang sebelum dia menikah. Sebelum dia menikah bermaksiat, lalu dia ditinggalkan oleh istrinya, anaknya, dan bermaksiat terus menerus. Bahkan dia berani untuk membunuh orang lain. Lalu suatu ketika beliau habis berjalan-jalan, beliau merasa lelah, beliau pulang. Lalu beliau tertidur lelap. Tertidur lelap lalu bermimpilah. Suatu ketika di alam mimpi tersebut beliau dikejar-kejar oleh ular. Ular yang berwarna hitam, besar dan ingin memangsa beliau. Ular itu mengejar-ngejar terus mengejar. Dia terus berlari-lari, lalu ular ini mengejar terus. Dia terus berlari, lalu ular ini mengejar terus. Sampai dia kelelahan, ular itu tetap mengejarnya. Sampai ular itu hampir memakannya. Lalu ada satu orang yang sedang duduk dan keadaannya lemah, tidak berdaya. Tapi dia hidup. Lalu orang tersebut bertanya kepada yang duduk, "Ya sahabatku," misalkan, "ya saudaraku," misalkan, "bantulah aku sedang dikejar-kejar oleh ular yang sangat besar. Ular yang akan memakanku. Aku takut, tolonglah aku." Lalu orang tersebut berbicara, "Jangankan aku menolongmu. Aku berjalan saja sudah tidak sanggup untuk berjalan. Karena kekuatanku sangat lemah. Karena diriku tidak berdaya. Diriku tidak kuat untuk berjalan. Tidak bisa aku menolongmu."
Lalu orang tersebut berlari-lari lagi dan ular itu mengejar-ngejar terus, mengejar-ngejar, hampir-hampir mau makan, hampir-hampir mau memakan lagi, hampir-hampir mau memakan lagi. Lalu dia ingat kepada anaknya yang cantik jelita, yang lucu, memanggil anaknya. Lalu datanglah anak tersebut menemui bapaknya. Lalu dipeluk itu anak tersebut dan menangis di pangkuan bapaknya. Sangat rindu kepada bapaknya dan bapaknya pun sangat rindu kepada anaknya. Lalu ular tersebut itu mendekati ingin memakan. Apa yang akan dilakukan oleh anaknya? Ternyata ular itu ditepis oleh anaknya dan ular itu tersebut pergi. Tiba-tiba langsung melesat pergi. Lalu bertanyalah bapak dari anak tersebut yang menjadi ulama tersebut, apa yang terjadi? Mengapa orang ular itu mengejar-ngejar? Kenapa anakku ular itu mengejar-ngejar ayahmu ini? Bapak tahu apa tidak? Kenapa sebabnya ular tersebut mengejar-ngejar bapak? Lalu bapak itu bertanya, aku tidak tahu apa alasannya. Kenapa orang tersebut mengejar sampai ingin memakanku, sampai ingin membelitku. Aku takut sekali, aku ketakutan wahai anakku. Bapak di dunia, waktu bapak selama berbuat kejelekan, bapak sama saja menjadikan ular kecil. Semakin bapak banyak berbuat dosa, bermaksiat, membunuh orang lain, bermabuk-mabukan, berzina, maka sama saja bapak membesarkan ular hitam tersebut. Sehingga ular tersebut menjadi besar dan semakin besar. Lalu apa? Siapa pemuda tersebut yang lemah, tidak berdaya dan tidak ingin menolongku? Ini saya. Ini Bos. ternyata Tapi ya bos. yang menolongku itu tidak berdaya. Pak, bapak ini tidak tahu kenapa pemuda itu tidak berdaya, karena pemuda itu adalah sesosok jelmaan amaliyah bapak waktu bapak di alam dunia. Inilah sosoknya. Waktu bapak di alam dunia tidak berbuat amal kebaikan yang banyak, berbuat amal kebaikannya sedikit, sehingga menjadikan satu pemuda yang lemah tidak berdaya. Lalu terbangun dari mimpi tersebut dan dia mengingat mimpi tersebut dan dia pun mengambil hikmah dari mimpinya. Lalu beliau bertobat, mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah, berzikir kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berzikir, melaksanakan sholat, bertobat, sholat sobat dan lain-lain, mengamalkan ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah, mengamalkan amaliyah-amaliyah yang baik, mengerjakan perkara yang baik-baik, tidak pernah beliau mengerjakan maksiat lagi. Beliau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan beliau sekarang menjadi ulama terbesar di Baghdad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.